Baiklah teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas video ini akan membahas mengenai cara atau tutorial membuat dokumen flow diagram dengan menggunakan Visio. Nah, di sini saya menggunakan Visio 2019. Untuk tahapan pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman membuka aplikasi Visionya. Setelah teman-teman membuka aplikasi Visio, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, jadi sebenarnya konsep pembuatan BPMN Business Process Modeling Notation dengan dokumen flow diagram secara konsep itu hampir mirip. Cuman untuk pembuatannya, toolsnya ada yang berbeda seperti itu. Nah, setelah teman-teman buka Visio, maka teman-teman pilih Cross Function Flowchart. Nah, kalau kemarin kita membuat BPMN, kita memilih BPMN diagram, ya kan? Nah, jika kita membuat dokumen flow diagram, maka yang kita pilih adalah ini Cross Function Flowchart. Nah, kita klik ya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa hapus dulu ya. Oke, jadi untuk notasinya bisa dilihat di sebelah kiri ya, dimana di sini ada swimlane-nya. Ya, di sini juga sudah tersedia apakah ingin menggunakan yang vertikal atau menggunakan yang horizontal. Dan untuk notasi yang lainnya bisa dilihat pada basic flowchart shape. Nah, di sini ada notasi-notasi yang lainnya, yaitu ada proses, ada decision, ada start, ada data, ada dokumen, dan ada end, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai saja. Seumpama di sini saya akan membuat suatu proses, yaitu pembuatan desain undangan gitu misalnya ya. Dimana di sini customer akan membuat suatu undangan. Jadi di sini saya menggunakan aktornya 3 ya, aktornya 3. Di sini saya akan menggunakan swimlane berarti ya untuk aktornya. Sini saya membutuhkan 3. Oke, saya menggunakan yang vertikal saja. Dan untuk desain di sini teman-teman juga bisa rubah ya. Ini ada desain. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya, warnanya juga bisa berubah tergantung selera ya. Kalau saya sih lebih suka yang polos saja gitu ya. Oke deh, pakai ini aja. Nah, ini aja. Oke, jadi ini dia sudah terbentuk untuk aktor-aktornya. Lalu di sini akan saya berikan judul, misalnya pembuatan desain gitu ya, desain kartu undangan. Jadi untuk aktornya yang pertama mungkin ada customer. Lalu di sini ada desainer gitu ya. Dan di sini ada kasir. Oke, di mana proses yang dilakukan pertama kali adalah dari customer. Jadi prosesnya dimulai oleh customer. Jadi kita menggunakan start. Nah, jadi ini ya, kita menggunakan start. Oke. Jadi bedanya mungkin dengan BPMN itu startnya mungkin dengan notasi bulat gitu ya. Tapi kalau di dokumen flow diagram kita menggunakan notasi ini. Ya, jadi di sini juga teman-teman sudah tersedia ya notasi dengan nama dan fungsinya. Oke, mungkin di sini akan dimulai oleh si pelanggan atau si customer.
Jadi yang dilakukan biasanya saya survei di salah satu percetakan, ya, di salah satu percetakan. Di situ saya sempat survei, ternyata di tempatnya itu ternyata rame gitu. Anggap saja saya akan membuatkan percetakan itu, ya, apa namanya, di proses bisnisnya, ya, proses bisnis atau dokumen flow diagram, alur dari proses yang ada di percetakan tersebut. Jadi jika ingin melakukan desain atau membuat kartu undangan gitu, ya, di situ customer bisa membawa desain langsung atau bisa memilih-milih desain yang memang sudah ada di suatu perusahaan tersebut, kayak gitu. Ya, jadi yang pertama itu, jika customer baru datang, ternyata customer perlu mengambil nomor antrean. Nah, karena di situ nggak cuman desain undangan, tapi bisa membuat cetak buku dan lain sebagainya. Jadi lumayan cukup ramai. Jadi membutuhkan nomor antrean. Oke, setelah mengambil nomor antrean, ini kita menggunakan proses berarti, ya. Setelah mengambil nomor antrean, maka jika ingin membuat suatu kartu undangan, otomatis si customer ini akan membawa suatu file, ya, suatu catatan yang berisi nanti di undangannya itu namanya siapa, kayak gitu kan. Itu memang dari si customer gitu, ya. Oke, dia mengambil nomor antrean dan setelah itu customer menyiapkan apa ya istilahnya, ya, ini menyiapkan isi, ya, menyiapkan isi dari undangan, kayak gitu. Apa aja seperti itu. Oke, jadi berarti menyiapkan isi dari undangan berarti kan itu adalah suatu dokumen, ya, karena dia tuh mencatat, ya, atau dia sudah mengorak-orek. Yang jelas itu biasanya customer akan membuatkan isi dari undangan, nama-namanya itu berupa kertas atau berupa file, ya, print outan gitu, ya. Jadi maka di sini akan digunakan notasinya adalah dokumen. Oke, setelah itu si desainernya akan mengecek dulu, memastikan. Nah, mengecek dulu dan memastikan isi dari undangan apakah sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Setelah mengecek, maka desainer akan memberikan contoh, ya, contoh desain undangan yang memang sudah tersedia dalam perusahaan tersebut. Saya buat aja, memberikan contoh desain undangan. Lalu kita berikan konektornya, ya. Nah, setelah itu si customer ini kan akan melihat apakah desainnya itu sudah sesuai, sudah ada sesuai dengan yang dia inginkan atau tidak, gitu, ya. Oke, maka berarti di sini kita menggunakan decision. Nah, mungkin perbedaannya kalau di BPMN itu namanya gateway, tapi kalau di dokumen flow diagram namanya decision. Ya, jadi kita pakai decision di sini. Nah, apakah cocok gitu, ya? Kita tulis aja apakah cocok. Nah, berarti apakah desainnya ini cocok atau tidak gitu. Nah, di sini misalnya kalau tidak gitu, ya.
Kalau tidak, biasanya desainer akan membuat desain baru gitu ya. Nah, membuat desain baru yang diinginkan oleh si customer kayak gitu. Itu dia jadinya. Kalau tidak cocok begitu. Kalau misalnya cocok, proses selanjutnya adalah di sini desainer akan mencetak kartu undangan. Maka kalau udah cocok, baru akan dicetak kartu undangan. Kalau misalnya desainnya tidak ada yang cocok, maka biasanya desainer akan membuatkan desain baru yang sesuai permintaan si customer. Nah, jadi kan kalau misalnya sudah dibuatkan desain di sini, setelah dibuatkan desain maka kan akan dicetak. Di sini berarti konektornya ke arah mencetak kartu undangan. Setelah dicetak kartu undangan, maka kasir ya akan menyiapkan notanya. Nah, nota berarti kita menggunakan karena itu berupa kertas, berupa file gitu ya notanya, maka kita menggunakan dokumen. Di sini menyiapkan nota pembayaran, di mana nota pembayarannya itu akan diberikan ke customer. Jadi customer menerima nota pembayaran. Lalu kita berikan konektor di sini. Oke, jadi setelah si customer menerima nota pembayaran, maka customer akan melakukan pembayaran. Nah, jadi pembayaran dilakukan di kasir. Di sini juga kita berikan konektor dari customer ke kasir. Oke, setelah menerima pembayaran, maka proses akan berakhir. Jadi kita menggunakan ini N. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini yang dinamakan dokumen flow diagram. Jadi konsepnya hampir-hampir mirip dengan BPMN. Cuman di sini bedanya ada beberapa perbedaan, mungkin di bentuk notasi start gitu. Lalu ada yang namanya notasi dokumen gitu ya, namanya juga dokumen flow diagram, di mana jika ada file-file atau jika ada yang berupa kertas atau berupa printout gitu ya, kita di sini menggunakan dokumen ya, notasi dokumennya. Jadi perbedaannya di notasinya aja teman-teman ya. Jadi notasinya mungkin namanya juga ada yang beda. Mungkin seperti decision dan gateway. Mungkin kalau di BPM itu gateway, kalau di dokumen flow diagram namanya ini adalah decision, tapi fungsinya sama gitu. Dan mungkin perbedaannya juga ada di start ya. Kalau di BPMN itu startnya notasinya bulat gitu ya. Tapi kalau di sini kita menggunakan lambang ini. Ya, lambang apa sih namanya? Ini nggak bentuk bulat ya. Tapi lambangnya yang berbeda seperti itu. Oke, jadi sekian video tutorial ya pembuatan dokumen flow diagram menggunakan aplikasi Visio. Baik, sekian, terima kasih.